Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jaruhila dengan NIM 202401000102. Di sini saya akan mempresentasikan modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif, yaitu adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan individual anak berkebutuhan khusus atau sering kita sebut dengan ABK untuk memenuhi tugas UAS Project Pendidikan Inklusif di pertemuan ke-9. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Pada slide kedua ini kita akan membahas tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama ada konsep dasar, yaitu memahami modifikasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, identifikasi kebutuhan anak melakukan adaptasi berdasarkan hambatan belajar siswa. Dan yang ketiga ada prinsip pendekatan, yaitu menyesuaikan aspek kognitif, sosial, emosional, dan sensorik motorik. Dan yang terakhir ada strategi praktis, yaitu merancang lingkungan ramah anak, anak berkebutuhan khusus, dan program bina diri. Dan yang terakhir ada menilai kesesuaian penerapan modifikasi dengan tujuan inklusi. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai hakikat dan definisi kurikulum. Nah, kurikulum adalah jantung dari seluruh proses pembelajaran, yaitu kurikulum bisa disebut juga dengan kurir secara harfiah, yaitu karena arena pertandingan atau lapangan lari tempat peserta didik menguasai keahlian sehingga mencapai garis finish atau disebut dengan diploma atau gelar. Secara konferensi, menurut Parkai 2010, seluruh pengalaman peserta didik yang dirancang untuk mencapai tujuan umum dan khusus disesuaikan dengan pengembangan teori, praktik, profesional, serta kebutuhan masyarakat yang dinamis. Menurut Depdiknas, yaitu rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan, serta cara belajar sebagai pedoman KBM. Nah, yang selanjutnya ada pondasi utama kurikulum. Untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan teori dan kebutuhan pendidik harus memahami 4 landasan utama. Menurut Prince 1993 dan Scarborough, poin utama yaitu psikologi, yaitu studi tentang peserta didik dan bagaimana cara mereka belajar. Yang kedua ada sosiologi dan kultur, yaitu studi tentang kehidupan dan nilai-nilai di masyarakat sekitar. Yang ketiga ada studi tentang hakikat dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada historis atau sejarah, membantu memahami masalah peserta didik atau serta usulan kurikulum masa kini. Nah, adapun pengantar modifikasi kurikulum, yaitu penyesuaian kurikulum reguler atau siswa rata-rata agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada arah modifikasi. Adapun modifikasi ke bawah yaitu diberikan untuk peserta didik yang tunagrahita, yaitu hambatan kecerdasan, dan modifikasi ke atas diberikan untuk peserta didik gifted atau talented, yaitu kecerdasan atau bakat istimewa. Yang ketiga ada model kurikulum nasional. Adapun 3 poin utama yaitu model kurikulum reguler, model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan yang terakhir ada model program pembelajaran individual atau PPI. Dan di slide ini kita akan membahas mengenai model adaptasi kurikulum atau sering disebut juga dengan ikhtisar. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat 4 model adaptasi utama. Yang pertama ada duplikasi, yaitu menyamarkan kurikulum anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum umum. Yang kedua ada modifikasi atau mengubah atau menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada substitusi, yaitu mengganti bagian kurikulum dengan hal lain yang setara atau sebobot. Dan yang terakhir ada omisi, yaitu menghilangkan bagian kurikulum yang tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun detail model, yang pertama ada duplikasi, yang kedua ada modifikasi. Yang pertama model duplikasi yaitu
Penerapan kurikulum anak berkebutuhan khusus dibuat sama persis dengan siswa reguler pada umumnya. Diterapkan pada 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Dan yang kedua ada model modifikasi atau penyesuaian, yaitu kurikulum reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan serta batasan kemampuan fisik dan mental anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya kita akan bahas detail model substitusi dan omisi. Model substitusi atau mengganti materi atau proses yang tidak memungkinkan dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus dengan materi yang lain, setara atau sebobot. Contohnya, jika ada praktik olahraga berat diganti dengan teori aktor aktivitas fisik yang ramah disabilitas fisik. Dan yang keempat ada model omisi atau menghapus atau menghilangkan materi tertentu dari kurikulum umum karena dianggap terlalu sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita akan bahas mengenai aspek-aspek yang dimodifikasi. Modifikasi kurikulum dilakukan secara komprehensif pada aspek-aspek berikut. Yang pertama ada alokasi waktu, durasi belajar atau pengerjaan tugas yang disesuaikan. Yang kedua ada isi materi kurikulum, yaitu kedalaman, tingkat kesulitan atau volume materi. Dan yang ketiga ada proses belajar mengajar. Nah, metode penyampaian guru dan media pembelajaran harus berbeda. Dan yang selanjutnya ada sarana dan prasarana, yaitu alat bantu belajar khusus, misalnya buku braille atau jarul randai. Yang selanjutnya ada lingkungan belajar, penataan ruang kelas yang ramah aksesibilitas anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada pengelolaan kelas, yaitu strategi pengaturan interaksi siswa di kelas inklusif. Nah, di sini kita akan menyimpulkan materi yang sudah saya bahas tadi. Kesimpulannya yaitu modifikasi kurikulum bukan berarti menurunkan standar peserta didik secara sembarangan, melainkan bentuk keadilan akses bagi semua anak. Pemilihan model adaptasi yang pertama ada modifikasi, duplikasi, substitusi, dan omisi harus didasarkan pada hasil identifikasi dan asesmen hambatan belajar masing-masing individu anak berkebutuhan khusus. Keberhasilan kurikulum inklusif diukur dari berapa baik sekolah dapat menyatu dan ramah terhadap keberagaman karakteristik peserta didik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Putri Jaruhila akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.